KKN di Desa Penari merupakan salah satu film horor Indonesia yang sudah lama dinantikan oleh banyak peminatnya sejak 2 tahun yang lalu. Lantas, apakah penantian 2 tahun tersebut terbayarkan dengan tuntas saat kita menyaksikan film terbarunya? Hai guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Oke, di video hari ini aku akan review salah satu film horor Indonesia yang diangkat dari sebuah kisah viral sekelompok mahasiswa yang melaksanakan KKN. Kisah viral ini dituliskan oleh salah satu akun anonim di Twitter yang bernama Simple Man. Yap, kalian pasti udah tahu tentang KKN di Desa Penari. Untuk hari ini aku akan review salah satu film yang berjudul KKN di Desa Penari, dan aku akan kasih tahu ke kalian juga tentang pendapat pribadi aku tentang film yang satu ini. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus di videoku yang satu ini. Well, langsung aja kita bahas film KKN di Desa Penari. Pertama aku mau ceritakan dulu tentang jalan cerita yang ada di film KKN di Desa Penari ini. Aku yakin banyak dari kalian yang udah tahu gitu ya tentang ceritanya, karena sempat viral banget kemarin, dan aku juga sering gitu kan sampai baca ulang sekarang tentang ceritanya biar nggak lupa gitu kan cerita aslinya yang ada di Twitter kemarin, sampai ditayangkan lagi gitu filmnya, karena udah nunggu selama 2 tahun. Itu kan cukup lama gitu kan, sejak penayangannya tuh ditunda-tunda terus sampai akhirnya bisa ditayangkan kemarin. Nah, ini menjelaskan tentang sekelompok mahasiswa yang melaksanakan KKN di sebuah desa yang katanya itu desanya adalah Desa Penari, seperti itu. Nah, buat kalian yang nggak tahu tentang jajaran pemainnya, ini keren-keren banget. Ada Tisa Biani, ada Adinda Thomas, ada Kelvin Jeremy, ada Agni Nihakyu juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi menurut aku dari segi pemainnya ini udah keren-keren banget ya, cukup menjanjikan gitu kan ketika kita ingin menontonnya. Kalau yang kemarin aku sempet tertarik banget ketika lihat trailernya gitu, terus aku saksikan dan memang bikin penasaran gitu. Sampai kayak ditunda 2 tahun sekalipun, hype-nya itu masih banyak yang minat gitu. Para penontonnya juga rame banget. Ketika aku nonton kemarin itu susah banget mau dapat kursi, saking rame peminatnya KKN di Desa Penari, kayak udah ditunggu-tunggu banget filmnya. Sampai akhirnya ketika aku nonton, ya begitulah jalan ceritanya. Gak ada yang berubah dari utas yang pernah kita baca sebelumnya ya, dari Simple Man itu, karena dari segi pemeran dan juga karakter di sini memang namanya sama seperti yang pernah dituliskan. Itu kayak ada Ayu, ada Nur, ada Bima, ada Widya, ada Anton, dan juga Wahyu. Mereka ini kan kayak satu tim gitu kan, mau melaksanakan KKN di sebuah desa yang disamarkan nama desanya, dan termasuk salah satu desa yang tertinggal banget gitulah. Jadi mereka ini ketika melaksanakan proker mereka di sebuah desa tersebut, mereka menemukan banyak kejanggalan dan keanehan. Jadi nggak ada yang berbeda dari cerita yang kita baca dari Twitter. Nah, pada saat dulu aku baca tentang tweet ataupun utas yang ada di Twitter, ini kan kita memvisualisasikannya secara mandiri gitu ya, di otak sendiri gitu, menggambarkan coba nih bagaimana dari sudut pandangnya si Ayu, bagaimana dari sudut pandangnya si Widya ketika baca tweetnya gitu kan. Itu kayak seru banget gitu, dan berharapnya memang divisualisasikan secara film gitu kan, kayak lebih dapat aja filmnya nantinya. Dan ternyata ketika aku nonton kemarin, menurut aku ini worth it to watch kok gitu kan, meskipun banyak yang bilang ini cerita yang kayaknya kurang gitu kan untuk disaksikan, karena penantian selama 2 tahun tersebut menurut mereka itu kayak kurang puas aja gitu nontonnya. Padahal ya menurut aku pribadi ini tetap enjoy banget ketika disaksikan. Dan hal yang aku garis bawahi di sini adalah ini filmnya sama persis dengan deretan utas yang pernah aku baca, kayak lompatan-lompatan adegannya sekalipun ini tuh bener-bener sama gitu loh. Jadi kita tuh kayak sedang membaca utas di Twitter, tapi tuh difilmkan gitu loh. Jadi urutan-urutan adegannya tuh bener-bener sama dengan yang ada di Twitter. Lanjut, aku akan bahas hal yang aku sukai dari film KKN di Desa Penari ini. Yang pertama yang aku sukai adalah deretan beberapa pemainnya. Menurut aku mereka sudah memerankan dengan porsinya dengan sangat pas, tapi yang menurut aku pas banget karakternya di sini adalah karakternya Tisa Biani sebagai Sinur. Dia ini kan sebagai seorang anak yang polos-polos banget, menggunakan hijab gitu kan, dan dia tuh sering merasa kejanggalan dan keanehan ketika masuk di desa tersebut. Jadi menurut aku itu porsinya pas banget di sini.
sini. Dan untuk pemeran-pemeran yang lainnya itu kan kayak Ayu, si Bima, dan yang lainnya itu menurut aku juga udah oke banget buat memvisualisasikan bagaimana karakter yang ada di thread yang pernah kita baca di Twitter. Meskipun ya mungkin ada beberapa yang aku rasa sayang gitu ya, yaitu adalah si karakternya Widya. Menurut aku karakternya Widya nih dari thread Twitternya kita kan tahu bahwa ini mengambil dari sudut pandang si Nur dan juga Widya gitu kan. Ya seharusnya karakter mereka berdua ini memang kuat banget gitu divisualisasikannya. Dan kalau yang karakter Nur menurut aku ini dapat banget feel-nya. Kalau yang Widya nih agak-agak kurang, padahal dia itu adalah salah satu yang diincar oleh hantu dawuh itu tadi gitu kan. Jadi menurut aku agak kurang aja di bagian ininya. Selain itu, hal yang aku sukai juga dari film ini adalah sinematografinya. Ini menurut aku udah pas banget takaran untuk sekelas film horor Indonesia gitu kan. Kayak dia mendalami bagaimana sih tone warna yang dipilihkan khusus buat pedesaan kayak gitu kan. Jadi kayak dapat banget feel alaminya pedesaan yang tertinggal itu tadi, dan horor mencekamnya juga menurut aku udah dapat banget. Kemudian juga kita tahu bahwa di kondisi pedesaan tersebut kan banyak banget ya hal-hal yang memang harus dilengkapin, kayak perabotannya, kayak rumahnya, kayak lampunya, dan misalnya yang menggunakan obor dan segala macam itu tuh dapat banget gitu untuk propertiesnya menggambarkan desa yang tertinggal itu tadi. Nah, selain itu juga hal yang aku sukai adalah visualisasinya gitu ya. Jadi bagaimana mereka mencoba membangun untuk menggambarkan karakter maupun bagaimana lingkup dari KKN di Desa Penari ini gitu kan, maupun unsur budayanya, maupun orangnya dan segala macamnya itu tuh kayak kerasa lebih nyata aja ketika kita saksikan, nggak hanya sebatas baca di thread doang. Karena itu bener-bener niat menurut aku, mereka put so much effort banget buat gambarkan ke kita gitu loh. Begini yang ada di tweet yang pernah kita baca. Jadi visualisasinya menurut aku udah pas banget. Oke, kita lanjut. Nih sekarang aku mau bahas hal yang kurang aku sukai ya di film KKN di Desa Penari. Jadi hal pertama yang menurut aku kurang sreg itu adalah bahasa yang digunakan. Most of the story ini mereka menggunakan bahasa Jawa. Jadi meskipun ada subtitle, ini tuh kayak bener-bener nonton film Jawa gitu loh. Karena kebanyakan dari mereka bener-bener gunakan bahasa Jawa gitu ya. Meskipun aku tetap ngerti kan ada subtitlenya, kayak menurut aku ya bisa ya kayaknya mahasiswa tuh gunakan bahasa Indonesia, ataupun mungkin ya maksud dari penulisnya itu kan pengen menggambarkan suasana mahasiswa yang memang menyesuaikan dirinya di pedesaan gitu kan. Tapi ya menurut aku nggak semua orang gitu kan akan menyukai yang namanya mendengar bahasa daerah lainnya. Selain itu, hal yang menurut aku kurang juga di sini adalah pengambilan shoot kamera gitu ya. Jadi ada beberapa part yang memang ditonton tuh kameranya goyang banget gitu, dan kayak kita juga pusing nih dibuat sama transisi yang ada di filmnya. Kayak kamera dibalik lah, ataupun kita lihat adegan-adegan yang kayak transisi bergerak, ataupun lihat beberapa part itu kayak kurang pas aja gitu. Jadi kurang nyaman ketika disaksikan. Dan untuk yang lainnya yang menurut aku kurang juga itu adalah penggambaran warga desa yang dari daerah lain itu tadi. Mereka tuh kan kayak yang lainnya tuh para pemerannya udah pas banget, make upnya tuh natural, make upnya memang sesuai dengan porsi karakternya masing-masing gitu kan. Tapi kalau untuk para penduduk yang menari gitu ya di filmnya itu kayak aduh kurang banget gitu loh. Untuk make upnya kayak sering dibuat-buat banget, kayak ada berdarah-berdarahnya di wajahnya, kayak nggak perlu sih yang kayak gitu, terlalu lebay aja kesannya ketika disaksikan. Selanjutnya menurut aku itu adalah durasi yang terlalu panjang. Jadi kemarin aku nonton itu kan yang versi uncut ya. Di sini dia bilang kan 2 jam 10 menit gitu. Jadi tuh kerasa lama banget karena kayak nggak ada scene yang mau dipotong sama sekali gitu. Bener-bener panjang banget ketika disaksikan. Kayak sebenarnya ada beberapa bagian tuh ya cut aja lah gitu, nggak terlalu penting-penting banget gitu. Kayak udah seharusnya tuh mending dihilangin aja, tapi tetap dimasukin aja di situ, kayak memperpanjang durasi apa gimana gitu kan. Padahal kalau ceritanya kayak dipangkas dikit gitu kan, itu mungkin akan lebih nyaman ketika disaksikan. Jadi kayak nonton selama 2 jam tuh lama banget gitu loh, kapan selesainya nih gitu kan. Karena aku juga udah tahu banget gitu kan jalan ceritanya dari awal sampai ke akhir itu kan memang seperti itu gitu kan. Jadi memang agak-agak lama, apalagi kayak durasi 2 jam tersebut tuh sayang banget gitu, nggak menggambarkan bagaimana karakternya secara lebih dalam gitu loh. Padahal kalau misalnya lebih dalam
dalam lagi, digali dan lebih diungkapkan lagi bagaimana karakter dari mereka masing-masing, itu kan bakal lebih seru lagi gitu ketika ditonton. Oke, aku rasa itu ya untuk review pribadi aku tentang film KKN di Desa Penari. Jadi aku bisa kasih rating 7/10 untuk film yang satu ini. Tapi menurut aku ini tetap worth it to watch kok buat kalian yang belum nonton, apalagi pengen lihat visualisasi secara langsung gitu kan, bagaimana thread ataupun utas yang sempat viral 2 tahun yang lalu gitu kan by Simple Man, dan dibuat filmnya gitu kan. Jadi menurut aku ini cocok banget buat kalian saksikan. Dan kalau untuk unsur horornya itu menurut aku nggak terlalu horor-horor banget. Ini lebih ke bahas hal-hal mistis di suatu tempat gitu, kayak kental akan hal mistis yang ada di sebuah desa. Yang intinya pesan moralnya itu kita ya nggak boleh nganeh-nganeh di tempat orang lain gitu loh ketika kita melakukan sesuatu, karena itu bahaya banget buat diri kita. Dan juga ya intinya jangan syirik, apalagi mengikuti perkataan jin. Jadi di sini nggak ada hantu yang menyeramkan, nggak ada juga adegan yang membuat kalian tuh merasa bagaimana, meskipun itu dikasih rating 17+ gitu. Menurut aku biasa aja sih, adegannya nggak terlalu yang wah gimana. Dan ya so far seperti itulah KKN di Desa Penari. Well guys, aku rasa itu dulu untuk review pribadiku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian jika kalian sudah menyaksikan KKN di Desa Penari. See you again on my next video.